bersama-sama. Mari kita belajar matematik kembali. Ingat ya, matematik adalah jendela dunia yang selalu mesti kita kuatkan, mesti satu konsepnya kita tingkatkan, karena sekali lagi kebaikan Anda ke depan hanya ditentukan oleh ilmu yang bisa bermanfaat pada saat sekarang. Saya kira itu Pak Rica kuncinya nih. Saat ini yang mau kita bahas adalah perbandingan bertingkat ya. Masih bersama Bapak. Pengertiannya, perbandingan bertingkat itu adalah perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan yang mempunyai hubungan satu sama lain dan dapat dibuat dalam satu perbandingan. Kalau ada perbandingan A banding B dan perbandingan B banding C, ini bisa kita jadikan satu perbandingan, yaitu A banding B banding C ya. Misalnya A banding B itu kita buat 2 banding 3 dan B banding C itu 3 banding 5. Ini bisa kita jadi satukan karena menjadi 2 banding 3 banding 5. Ini sudah langsung nyambung ya. B nya 3, ini juga 3, jadi kita bisa langsung buat A nya 2, B nya 3, C nya 5. Bagaimana kalau misalnya dia tidak bersambung, seperti A banding B 2 banding 3, kemudian B banding C itu 4 banding 5. Ini akan menjadi 8 banding 12 banding 5. Kok bisa begitu ya? Nah, caranya begini. Ini kita buat di sini ya. A banding B banding C. Nah, A banding B itu 2 banding 3. Karena B banding C bukan 3 banding berapa gitu. 4 banding 5. Kita tulis di bawahnya 4 banding 5. Nah, nanti kita membuatnya, kita buat seperti ini. 4 kita kali 2 kita kalikan 4 kali 4 8 banding, kemudian 3 kita kalikan 4 12, kemudian 3 kita kalikan 5 15. Itu jadinya 8 banding 12 banding 15. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh pertama ya. Nah, perbandingan harga sepeda, radio, dan TV 2 banding 3 banding 4. Nah, Pak Rozak membeli ketiga barang tersebut dan menghabiskan uang sebanyak Rp1.350.000. Mari kita tentukan harga masing-masing dari ketiga barang tersebut. Nah, kita jawab ya. Nah, kita mulai dari perbandingan ketiga barang tersebut kan 2 banding 3 banding 4. Karena Pak Rozak membeli ketiga barang tersebut, maka perbandingan 2 banding 3 banding 4 ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan menjadi 2 tambah 3 tambah 4 kan 9. Dari sini baru kita mulai mencari satu-satu. Yang pertama kita cari sepeda. Kan sepeda tadi kan perbandingannya 2. Kita bandingkan dengan perbandingan seluruhnya 9. Sehingga 2 banding 9 kali 1.350.000. Ini kalau dijumlahkan hasilnya Rp300.000. Selanjutnya kita cari radio. Radio kan perbandingannya 3. Maka kita bandingkan dengan 3 banding 9. Ya, 3 banding 9 kalau dikalikan ini dihitung hasilnya Rp450.000. Terakhir tinggal TV. TV kan perbandingannya 4. Ya, maka 4 banding 9. 4 banding 9 itu kali 1.350.000, hasilnya adalah Rp600.000.
Nah, kalau ketika barang ini kita jumlahkan nih, 300.000, 450.000, dan 600.000, kalau kita jumlahkan maka jumlahnya pas 1.350.000 uang yang dikeluarkan oleh Bapak Razak. Kita lanjut di contoh yang kedua. Paman Fadlun berternak ayam, bebek, dan angsa. Perbandingan jumlah ketiga hewan ternak tersebut adalah ayam dibanding bebek 8:7 dan ayam banding angsa 8:3. Apabila jumlah bebek Paman Fadlun 420 ekor, tentukan jumlah angsa Paman Fadlun. Kita jawab ya. Nah, kita buat perbandingan dulu ya. Ayam banding bebek, kita tulis di sini ayam banding bebek. Kemudian karena yang kedua ayam banding angsa, maka angsanya kita tulis di sini ayam banding angsa supaya nyambung ya. Kalau angsa kita tulis di sebelah kanan, jadinya bebek sama angsa. Oke, kita mulai tulis perbandingannya. Ayam banding bebek 8:7. Nah, ayam banding angsa, kita ngeliatnya dari kanan ke kiri. Ayam banding angsa 8:3. Oh, ternyata perbandingannya udah langsung jadi. Nah, sekarang yang diketahui adalah jumlah bebek pada Paman Fadlun. Ini ya, bebek yang diketahui. Ini sudah diketahui. Yang ditanya jumlah angsa. Ini yang ditanya. Angsa ya yang ditanya. Maka sesuai yang ditanya ya. Yang ditanya kan angsa, berarti angsa yang ditanya ada sama dengan bandingan angsa berapa? 3 banding yang diketahui bebek 7 kali banyaknya bebek 420 ekor. Tinggal kita bagi nih, 42 dibagi 7 itu kan 6 ya. Nah, 3 kali 6 18. Jadi jumlah angsa 180 ekor ya. Kita lanjut di contoh ketiga. Perbandingan usia Rudi dan usia Susi 2:3. Sedangkan perbandingan usia Susi dan usia Andi 4:5. Jika jumlah usia mereka bertiga 140 tahun, tentukan selisih usia Rudi dan usia Andi. Kita jawab ya. Kita buat perbandingannya dulu antara Rudi. Ini kita tulis Rudi banding Susi, kemudian banding Handi. Rudi banding Susi itu kan 2:3. Kemudian Susi banding Handi 4:5. Karena 4:5 nggak nyambung 3 banding berapa gitu, maka kita nggak bisa tulis langsung. Kita tulis di bawahnya 4:5. Nah, ini kita buat setara dulu. 2 kali 4 itu 8, 3 kali 4 itu 12, kemudian 3 kali 5 itu 15. Jadi perbandingannya 8:12:15. Karena yang diketahui adalah jumlah usia, maka perbandingannya juga kita jumlahkan. 8 ditambah 12 dibanding 15, ditambah 15 itu maksud berapa? 35. Nah, sekarang yang ditanyakan selisih. Nah, selisih antara usia Rudi dan usia Andi. Kita hitung aja selisih perbandingannya. Selisih antara usia Rudi dengan usia Handi. Handi ya. Handi dengan Handi. Nah, selisihnya berarti 15, Handi kan 15.
sedangkan Rudi 8. Jadinya 7. Tinggal kita hitung 7 banding 35 itu ya, dikali 140. 140-nya dari mana tuh tadi? Dari jumlah usia mereka bertiga ya. Sehingga ini sama dengan jadinya kita coret 35 140 dibagi 35 itu 4 ya. 4. Jadi 7 kali 4 28. Jadi selisih antara usia Rudi dan Handi 28 tahun. Ya. Sampai sini pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Dah. Dah.